Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam ini Pak Guru akan buat tutorial mengenai interface dan cara menggunakan serta fungsi tool pada Photoshop. Kalau kalian sudah install, sekarang buka Photoshopnya. Kalau kalian minta file dari Pak Guru, berarti kalian menggunakan Photoshop CS5. Silahkan mau pakai Photoshop CS berapapun, mau pakai Photoshop CS1, 2, 3, atau bahkan Photoshop CS6, Photoshop CC, silahkan. Tapi ingat ya, sesuaikan dengan RAM laptop atau PC kalian. Oke. Sekarang yang kalian lihat ini adalah merupakan perwajahan atau interface dari Photoshop CS5. Yang bagian sebelah kanan paling atas di bar ini kalian jangan perhatikan. Yang kalian lihat adalah yang sebelah kiri atau sebelah kanan Pak Guru. Mungkin di Photoshop kalian ini akan berada di bawah bar yang sebelah kanan. Jangan bingung. Pak Guru sudah bilang lupakan. Sekarang kita akan membahas mengenai bar yang ini. Ini namanya menu bar, ya. Ingat, namanya menu bar. Menu bar ini berisi perintah-perintah atau berisi submenu yang digunakan untuk mengeksekusi file Photoshop nanti. Menu ini kalau kalian klik maka akan muncul submenu. Atau dengan kata lain, ada menu di dalam menu. Ya. Kalau nanti misalnya ada soal sebutkan misalnya 20 atau 30 menu, kalian bisa jawab ini. Bisa jawab menu di atasnya atau ditambahkan dengan menu-menu yang di dalam menu tersebut atau submenunya. Silahkan ya. Kemudian setelah itu ada yang di bawah menu bar ada namanya standar bar. Standar bar ini berhubungan dengan toolbox yang kotak sebelah kanan di bawah standar bar nih, ini namanya toolbox ya. Ketika kalian klik toolnya, maka standar bar akan berubah. Karena standar bar ini berisi properti dari tool yang ada di toolbox, atau dengan kata lain berfungsi sebagai toolbar, yaitu menampilkan properti tool. Perhatikan Pak Guru klik misalnya move tool, maka properti dari move tool akan keluar. Begitu juga kalau misalnya Pak Guru klik clone stamp, maka properti clone stamp akan keluar. Begitu juga yang lain. Sambil jalan kita akan jelaskan. Kemudian lanjut, yang Pak Guru klik barusan itu namanya toolbox ya. Atau dengan kata lain namanya kotak perkakas bahasa Indonesianya, atau kotak peralatan. Sudah, nanti kita akan bahas satu-satu fungsinya. Kemudian kita nyebrang, yang luas warna abu ini namanya Windows page ya, atau halaman Windows. Ya, ini halaman Windows, bukan lembar kerja. Kemudian kita pindah lagi ke sebelahnya lagi, ini adalah layer atau panel layer. Sebenarnya sini ada banyak panel ya. Seperti ini misalnya nanti kalau tampilan di laptop kalian, misalnya seperti ini, kalau ada banyak seperti ini, kalian tinggal close. Perhatikan di panel ini ada sebuah kotak kecil sebelah kanan atas. Kalian pilih close tab group, berlaku untuk semua panel kecuali panel layer. Biarkan saja seperti ini kalau panel layer. Atau kalau nggak mau close yang lain nggak masalah, yang penting panel layarnya aktif. Oke, layar juga kita akan bahas sering jalan. Sekarang kita akan membuat satu file baru. Ini adalah file new. Kita akan buat dokumen baru. Nah, perhatikan di menu bar di sini ada huruf ya sebelah kanannya. Ini namanya shortcut. Shortcut adalah jalan pintas untuk memberikan perintah. Misalnya kalau mau new tadi, kita tinggal tekan Ctrl N di keyboard, maka perintahnya akan seperti ini. Sama ketika kalian klik file new. Nah, sama kan yang keluar. Nah, kita akan bahas ini dulu.
Ini adalah Windows untuk properti dokumen baru. Yang pertama kalian isi adalah name. Ini adalah nama file, bisa kalian isi sekarang atau isi nanti ketika mau save. Tapi Pak Guru isi sekarang aja, semalam misalnya nama filenya. Kemudian kalian tentukan panjang kali lebar untuk dokumen kalian. Misalnya Pak Guru klik di sini 15 kali 10 ya. Nah, kemudian satuannya itu cm. Ingat, kita gunakan saja satuan cm biar kita nggak pusing ngitungnya nanti. Mau pakai yang lain juga silahkan, tapi lazimnya kalau Indonesia lebih mudah menggunakan ukuran cm atau meter, tapi di sini cm. Kemudian ada resolusi. Resolusi yang terendah yang umum digunakan adalah 72 ya, seperti ini, atau 75. Ini standar percetakan ya. Kemudian di sini ada pilihan pixel per inch dan pixel per centimeter. Ini maksudnya adalah setiap inci atau sentimeter di dokumen kalian itu berisi 75 pixel. Tiap inci atau tiap sentimeter tergantung kalian pilih yang mana. Inci apa senti. Ya. Kalau misalnya kalian mau buat satu karya desain yang besar, misalnya mau dicetak A3, kalian bisa menggunakan resolusi lebih tinggi, misalnya 1000. Boleh. Tapi ingat, RAM kalian juga menentukan. Kalau RAM-nya misalnya cuma 2 GB, jangan paksa ya. Nanti loadingnya lama, nunggunya lama. Gunakan saja 300 misalnya kalau RAM-nya 2 GB atau 4 GB. Atau kita pakai standar 72. Ya, perhatikan image size 352 KB. Kalau misalnya kita gunakan pixel per centimeter, berarti kan image size-nya sudah berubah jadi 2,2, berarti berapa kali lipat? Sekitar 4 kali lipatan. Sangat jauh ya bedanya. Bahkan 6 kali lipat di sini. Oke. Sekarang kita pindah ke bawahnya, ada color mode. Color mode di sini artinya model warna. Ada grayscale atau kata lainnya, kalau Indonesianya itu orang bilang hitam putih, tapi nggak sepenuhnya benar, karena hitam putih hanyalah warna hitam dan putih. Tapi kalau grayscale ini warna abu, ya, warna abu. Kemudian di sini ada RGB color, red, green, blue, panjangannya. Tapi untuk definisinya, RGB color ini adalah satuan warna untuk monitor yang terdiri dari warna red, green, dan blue. Contoh alat yang menggunakan sistem warna RGB adalah misalnya layar monitor, baik PC maupun laptop, kemudian HP kalian, kemudian dingdong atau game arcade, kemudian LCD, proyektor, tab. Yang jelas RGB ini terdapat di semua display untuk alat elektronik ya, yang menggunakan warna tentunya. Kemudian selanjutnya ada warna CMYK. CMYK ini biasanya berkaitan erat dengan percetakan. Jadi warna CMYK adalah satuan warna untuk percetakan. Warna CMYK terdiri dari warna cyan, magenta, yellow, dan warna key atau warna hitam. Contoh alat yang menggunakan sistem warna CMYK misalnya pertama printer yang kalian gunakan sehari-hari, kemudian yang kedua fotokopi warna, mesin fotokopi warna masuk Pak Guru, kemudian yang ketiga itu mesin vinil, yang keempat contohnya adalah mesin offset untuk cetak buku atau majalah. Baik, sekarang kita lanjut ke background content. Background content ini adalah transparan, ada warna putih, ada warna-warni, bisa kalian pilih. Tapi Pak Guru akan buat warna transparan. Kalau sudah, Pak Guru oke. Pak Guru mau ganti jadi pixel biar agak resolusi lebih tinggi. Nah, ini dia. Ini adalah sebuah file dengan ukuran 10 kali 15 cm dengan resolusi 72 pixel per cm. Ya, sudah perhatikan. Di sebelah kanannya ada layer. Kita akan
berbicara layer seiring sejalan. Kemudian sekarang kita akan bergerak menuju toolbox dari toolbox pertama. Toolbox yang pertama namanya move tool. Perhatikan di setiap toolbox ada huruf ya di sampingnya. Di sini kalau move tool ini hurufnya V. Ini maksudnya adalah untuk mengaktifkan toolbox move tool, kalian tidak harus mengklik di toolbox ini, tapi bisa kalian tekan V di keyboard ya, shortcutnya. Kalau tadi menu bar shortcutnya ada Ctrl atau Shift, ada Alt di depan huruf, tapi kalau di toolbox hanya huruf saja, satu huruf saja, semuanya begitu ya. Kalian bisa lihat seperti ini misalnya, V untuk move tool, rectangular macro tool M, kemudian di sini lasso L, magic wand to W, dan seterusnya. Move tool di sini fungsinya untuk menggerakkan objek atau memindahkan objek dan untuk mengecilkan atau membesarkan ukuran objek. Nanti kita praktikkan. Kemudian tool yang kedua ada di sini rectangular marquee tool dan elliptical marquee tool. Yang untuk tool 3 dan 4 di bawahnya kita jarang pakai, itu hanya untuk membuat garis. Seleksi garis masuk Pak Guru. Sekarang kita akan buat seleksi menggunakan rectangular marquee tool. Kita akan buat seleksi kotak misalnya. Nah, ini adalah seleksi kotak, belum merupakan objek. Apabila ingin membuat objeknya, kita harus memberikan warna. Di sini ada color panel, sini color panel warna bagian bawah di toolboxnya. Ada dua warna, satu yang di atas ini namanya warna foreground, yang di bawahnya warna background. Untuk memberikan warna tinggal klik warna foreground, kemudian akan muncul properti warna seperti ini. Tinggal kita cari warna yang kita mau. Misalnya Pak Guru buat warna biru. Oke. Kenapa belum berwarna? Tinggal kita cari di sini yang namanya pen bucket tool. Pen bucket tool berada di bawah atau di dalam bersamaan dengan gradient tool. Tinggal kalian klik tahan, kemudian pilih. Yang perlu kalian tahu adalah di setiap toolbox, setiap tool kalau memiliki tanda pojokan hitam seperti ini maksudnya adalah di dalam tool tersebut ada tool lain, ya seperti gradient tool. Kalau kalian cari pakai pen bucket tidak ada. Tapi ketika kalian klik gradient tool, tahan, maka pen bucket akan muncul. Kalau sudah muncul, baru kalian klik dan klik di dalam seleksi kotak tadi, maka warna biru ini akan tumpah ke dalam seleksi kotak. Nah, di sini masih ada terseleksi ya kotaknya. Untuk menghilangkan seleksi ini, kalian bisa menggunakan shortcut atau langsung menuju ke menu. Klik menu, kemudian pilih deselect. Sudah hilang. Kalau bisa menggunakan shortcut, kita Ctrl Alt Z untuk mengulangi langkah tersebut. Kita gunakan Ctrl D. Ya, seperti ini. Dia hilang seleksinya. Nah, saya Pak Guru pindahkan toolnya menjadi move tool, menggunakan V di keyboard. Nah, sekarang kalian lihat di layer. Di layer sini muncul objek biru di dalam. Ya, ada satu objek biru sama seperti yang tampil di bar kerja. Pak Guru pindahkan ke atas. Kemudian Pak Guru mau kecilkan ukurannya dengan cara mengaktifkan Show Transform Control pada bagian standar bar. Klik, tinggal tarik ke atas. Ingat tahan Shift biar ukuran objeknya presisi. Tarik ke atas seperti ini. Kalau sudah, Enter. Ya. Untuk mematikan fungsi ini tinggal kalian klik lagi tanda Show Transform Control, centangnya dimatikan. Atau kalian bisa menggunakan shortcut. Shortcutnya adalah Ctrl T. Seperti tadi, untuk membesar kecilkan tahan Shift. Kemudian ingat, yang kalian tarik dan dorong atau geser adalah pada bagian ujung objek ya, seperti ini. Kalau sudah, Enter. Nah, sekarang kita buat objek yang kedua. Kita menggunakan seleksi lingkaran, elliptical selection,
elliptical marquee tool. Nah, inilah seleksi berbentuk lingkaran. Pak Guru mau buat dia berwarna merah. Oke. Pak Guru perhatikan mau menggunakan warna merah pada bagian background color. Kalau menggunakan pen bucket tidak akan berhasil karena yang akan mengisi warna adalah warna biru. Bagaimana untuk warna merah? Pak Guru akan menggunakan shortcut. Shortcutnya adalah Ctrl Delete atau Ctrl Backspace di keyboard. Cara lain adalah Pak Guru Ctrl Alt Z untuk undo. Kalian tinggal klik di sini ada switch, ya, tombol switch untuk menukar warna. Klik, baru bisa menggunakan pen bucket. Atau kalau shortcutnya untuk foreground color adalah Alt Delete. Kalian mau pakai shortcut, mau pakai tool, silahkan. Tapi saran Pak Guru, biasakan menggunakan shortcut sebab nilai prestisnya lebih tinggi. Orang akan menganggap bahwa kalian sudah mahir atau pintar. Baik, Pak Guru sudah punya dua objek, lingkaran dan kotak. Sebelumnya Pak Guru akan matikan dulu seleksinya dengan cara Ctrl D. Nah, kalau sudah, Pak Guru ganti move tool, toolnya menjadi move tool, tekan V. Nah, sekarang kita akan memulai pemahaman mengenai layer. Di sini di lembar kerja ada dua objek, yaitu objek lingkaran berwarna merah dan juga objek kotak berwarna biru. Kemudian Pak Guru sekarang mau memindahkan objek warna lingkaran merah ini ke sebelah kiri, ya. Kita lihat apa yang terjadi. Ya, objek kotak warna birunya ikut bergerak. Mengapa? Karena perhatikan di layer, karena layernya hanya satu, ya. Karena layernya hanya satu. Untuk menggerakkan tiap objek, kita butuh layer yang berbeda-beda setiap objek. Oleh karena itu, Pak Guru akan membuat seleksi kotak. Pak Guru akan cut. Pak Guru seleksi lingkarannya. Pak Guru cut. Dengan shortcutnya adalah Ctrl X, atau kalian cari di edit, ada cut. Shortcutnya Ctrl X. Ingat, biar lebih pintar, gunakan shortcut Ctrl X. Hilangkan. Ini kalian buat layer baru. Perhatikan di layer panel layer di yang bawah sebelah icon bak sampah ada icon untuk layer baru. Klik, ya, create new layer katanya di sini. Sudah, klik. Maka akan muncul layer baru, yaitu layer 2. Layer 2 ini kalian paste atau Ctrl V, atau kalian klik edit, paste di layer kedua. Maka objek lingkaran tadi akan muncul di situ. Kalau sudah, bisa kita atur-atur, ya. Nah, di sini merupakan kunci dari Photoshop. Karena setiap objek pada Photoshop harus menggunakan layer. Apabila ada 3 objek, maka layer di sini akan seharusnya 2. Misalnya Pak Guru mau buat objek persegi panjang, ya, persegi panjang. Pak Guru buat layer yang 3, Guru tarik ke atas. Kemudian warnanya Pak Guru kasih warna kuning misalnya. Oke, kita kasih warna Alt Delete. Hilangkan seleksi Ctrl D. Seperti ini, ya. Kalian harus paham mengenai fungsi dan kegunaan layer agar memahami cara kerja di Photoshop. Baik, Pak Guru akan memberikan kalian waktu untuk memahaminya. Oleh karena itu, Pak Guru akan mengakhiri untuk pengenalan sesi pertama, pengenalan tool pada Photoshop. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.